Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Seringkali saya meruqyah pasien, ya teman-teman, kesurupan atau kadang sakit-sakitan, ya, minimal sekali sakit kepala, bahu berat, jantungnya debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Rupanya penyebabnya adalah foto atau gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang bernyawa, seperti lukisan kuda. Ya, sering tuh di rumah ya, dipajang lukisan kuda, lukisan harimau, lukisan ikan, bahkan ada gambar lukisan ikan dari kertas 3 dimensi misalnya, ya, dipajang di dinding-dinding rumah, atau foto-foto keluarga, foto siapapun ya, dipajang di dinding rumah. Bahkan ada foto yang sudah meninggal dipajang di dinding rumah. Ternyata saya ruqyah kesurupan, penyebabnya adalah foto. Ada yang foto, ada yang lukisan yang bernyawa, gambar kuda, ada yang gambar ikan, lukisan ikan, ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, kalau bisa rumah Anda tuh bersih, bebas, di dindingnya itu ya tidak ada yang dipajang di situ foto-foto keluarga atau lukisan-lukisan yang bernyawa, ya, atau gambar-gambar yang bernyawa. Karena sering sekali setan bersembunyi di foto, termasuk foto keluarga. Walaupun tidak Anda puja, ya, tidak Anda agungkan, akan tetapi setan mau bersembunyi di gambar-gambar itu, ya. Jadi caranya bagaimana? Foto-foto keluarga apa harus dimusnahkan, apa harus dibakar? Nah, kalau sudah setannya bersembunyi di situ, lebih baik dibakar, ya, lebih baik dibakar. Nah, tapi kalau sebelum terjadi, alangkah baiknya nggak usahlah dipajangkan foto-foto. Jadi foto-foto itu cukup dialbumkan saja, ya, atau disimpan di lemari, di dalam lemari, ya, disimpan. Jangan dipajang, karena kalau dipajang potensi setan akan bersarang di situ. Nanti di rumah itu mulailah ada gangguan, seperti rumahnya angker lah, kursi bisa bergeser-geser di malam hari, ada yang ketok-ketok pintu tapi dibuka pintu tidak ada, ya, atau ada yang seolah-olah di malam itu ada yang mandi di kamar mandi padahal dilihat tidak ada orang mandi, atau keran kamar mandi itu bisa hidup sendiri, dispenser air minum itu bisa hidup sendiri. Ya, ini setan sudah mulai mengganggu Anda. Penyebabnya bisa jadi foto, lukisan yang bernyawa, atau gambar yang bernyawa. Makanya jangan dipajang, ya. Nah, kalau ketahuan dari proses ruqyah itu, ketahuan dia bersarang di foto, salah satu foto misalnya, foto itu dibakar aja. Biasanya itu langsung keluar setannya dan muntah-muntah. Foto yang lain turunkan, dialbumkan saja. Begitu caranya. Karena, ya, gambar, foto, patung, termasuklah patung, ya, patung mainan anak-anak atau patung boneka, itu jangan ada di dipajangkan, ya. Kalau dimain-mainkan anak-anak boleh dimain-mainkan, anak laki, anak perempuan. Anak laki biasanya Doraemon, Power Rangers, ya, atau anak perempuan, ya, Hello Kitty misalnya, atau boneka Barbie misalnya, ya. Nah, itu kalau dimain-mainkan nggak apa-apa, tapi setelah sudah dimainkan jangan dipajang, jangan ditengkrengkan di atas lemari, di atas TV, ya. Jadi bagusnya dia disimpan dalam lemari, tutup, baca bismillah, atau masukkan goni, ikat, baca bismillah, ya, seperti itu, supaya setan tidak bersarang di tempat itu. Jadi setiap sudah dibacakan bismillah, setan tidak bisa menyentuh. Yang jelas, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat rahmat, ya, tidak akan mau masuk ke dalam rumah jika di rumah itu ada foto-foto yang dipajang, atau gambar-gambar yang dipajang, atau lukisan-lukisan yang bernyawa, ya, dipajang. Nah, kecuali lukisan pemandangan alam, tidak masalah. Lukisan gambar masjid di rumah tidak ada masalah. Tapi kalau lukisan gereja, lukisan candi, itu masalah, ya teman-teman. Bagi umat Islam itu masalah, karena setan mau sembunyi di situ.
atau patung-patung Buddha ya, patung-patung Hindu yang dipajang-pajang, nah itu jangan. Karena setan mau bersembunyi di situ. Di candi-candi, candi Borobudur misalnya ya. Bagi umat Islam tidak boleh ya dipajangkan itu. Karena setan mau bersembunyi di situ. Karena mereka kan menyembah itu ya. Nah, datang kita pajangkan di rumah seorang muslim, seorang yang mengaku beriman, seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau syahadat. Nah, jadi itu potensi ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka di luar agama kita, lakum dinukum waliyadin. Mereka agama mereka agama kita. Kita tidak boleh patung-patung berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka puja ditaruh di dalam rumah seorang muslim, seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sangat bertentangan dengan sabda Nabi ya. Nah, yang jelas malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah jika di rumah itu ada patung, ada lukisan yang bernyawa, ada anjing di dalam rumah. Sebagaimana hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya nomor 3225, yaitu malaikat tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing, ada gambar atau lukisan patung makhluk yang bernyawa. Ya, jadi malaikat rahmat tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing, ada gambar atau patung makhluk yang bernyawa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya nomor 3225 ya. Oleh karena itu teman-teman ya, bagi yang sudah terpajang, alangkah baiknya Anda turunkan supaya lebih selamat ya. Turunkan, simpan. Karena malaikat rahmat nggak mau masuk. Malaikat yang mau memberikan ketenangan, mau menurunkan hidayah kepada kita tidak akan mau masuk ke dalam rumah jika di rumah itu ada patung, lukisan atau gambar yang bernyawa. Ya, patung yang bernyawa tidak akan mau masuk ke dalam rumah. Ya, oleh karena itu nanti kalau dipajang malah mengundang setan datang. Nah, jadi alangkah baiknya itu diturunkan, disimpan, dialbumkan, disimpan di lemari. Insya Allah tidak apa-apa ya. Jadi rumah itu lebih adem, lebih dingin, tanpa foto. Lihat ini ruangan saya Ruqyah nih ya. Tidak ada gambar-gambar di sini. Terbebas dari gambar-gambar makhluk. Kalau gambar pemandangan nggak apa-apa, pemandangan alam, gunung, lautan ya. Atau gambar masjid itu tidak apa-apa ya teman-teman, tidak ada masalah. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.